Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kita masih tentang mapa sejarah Indonesia. Selamat jumpa di Putrajaya Foundation. Oke. Nah, di sini minggu kemarin kita membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa itu Indonesia baru mulai merdeka. Nah, di sana kemarin saya jelaskan bahwa dengan melalui senjata dan dengan melalui diplomasi atau perundingan. Nah, kemarin melalui perundingan ya, yang bagian pertama. Sekarang kita masuk pada perundingan bagian kedua. Oke, ini dia. Diplomasi bagian kedua ya, masih sambung yang judul yang kemarin bab 8 ya. Oke. Itu sehari sebelum ditahannya ya, tepatnya tanggal 18 Desember 1945, Desember para pimpinan ini sempat mengadakan sidang kabinet. Nah, untuk mengirimkan kabar ya kepada Saripudin Prawiranegara pada saat itu berada di Sumatera untuk mendirikan pemerintahan darurat atau pemerintahan sementara. Nah, yang kemudian pemerintahan ini tadi berpusat di Bukit Tinggi. Nah, makanya kalau kalian pernah dengar bahwa ibu kota Indonesia itu pernah ada di Bukit Tinggi. Mengapa? Ini tadi pemerintah menyelamatkan keadaan di pusat pada saat itu, dibentuklah pemerintah sementara di Bukit Tinggi atau dikenal dengan pemerintahan darurat sementara atau kemakmuran Indonesia. Nah, pada tanggal 24 Januari 1949 PBB mengeluarkan resolusi. Nah, ada beberapa resolusi dari PBB, yaitu bisa kita perhatikan. 1. Belanda harus menghentikan operasi militernya. Itu kata PBB kepada Belanda pada saat itu. Kedua, terus selanjutnya menghentikan gerilyanya, dan kedua belah pihak harus saling berdamai. Jadi tidak ada lagi antara Belanda dan Indonesia itu berperang, karena Indonesia baru merdeka pada saat itu, ya kan? Nah, terus yang kedua, Belanda harus membebaskan tahanan dengan segera tanpa syarat sejak 19 Desember 1948. Itu resolusi atau peringatan dari PBB. Nah, ketiga, Belanda harus memberi kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Jogja. Nah, ingat pada saat itu pemerintahan masih ada di Jogja juga ya. Jadi karena suasana darurat itu dipindahkan sementara ke Bukit Tinggi. Nah, pada saat itu Amir Saripudin Prawiranegara ada di sana. Nah, dengan segera itu dimintakan PBB harus dengan segera. Nah, dan mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai dengan batas wilayah yang disepakati pada perjanjian Linggarjati dan Renville pada masa itu. Nah, keempat, resolusi keempat dari PBB terhadap Belanda ya. Secepatnya akan dilakukan perundingan kembali dengan mengacukan pada perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Nah, poin kelima. Nah, segera dibentuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Sementara, ya, Serikat ya, sorry. Nah, selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 1949. Itu salah satu resolusi dari PBB juga terhadap Belanda tersebut. Nah, yang keenam, DK atau Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa KTN, ingat minggu kemarin ada KTN ya, sebagai orang tengah, yaitu Komisi Tiga Negara sebagai orang tengah antara Belanda dan Indonesia, ini dirubah namanya menjadi ANCI atau United Nations Commission for Indonesia, seperti itu. Nah, ini dia tugas ANCI tadi atau tugas KTN sebelum dirubah namanya, ada 4 poin. Ya, antara lain yaitu 1. Membantu melancarkan jalannya perundingan. Jadi perundingan tadi itu harus lancar, harus ada orang penengahnya gitu ya, supaya tidak berantem antara Indonesia dan Belanda. Itu tujuan PBB. Terus yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Indonesia. Nah, kan Indonesia kan baru merdeka tuh. Nah, mereka merebut kembali. Jadi Indonesia harus mempertahankan itu, diurus oleh orang penengah, yaitu ANCI atau KTN tadi. Nah, yang ketiga, mengamati jajak pendapat ya atau plebisit. Nah, jadi berpendapat dahulu, bukan langsung Belanda membuat keputusan sendiri, langsung mengadakan perang atau segala macamnya. Nah, yang keempat, kata PBB ya, mengingatkan bahwa mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antar kedua negara tersebut, yaitu Belanda dan Indonesia pada saat itu. Tetapi, nah ini dia, tetapi resolusi ini, ya resolusi PBB ini tidak dipatuhi oleh Belanda. Maka
TNI di bawah Jenderal Sudirman beserta tokoh sipil melakukan serangan untuk mematahkan propaganda Belanda tersebut. Ya, nah propaganda ini dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Oke, ini dia Perjanjian Rumroyen. Nah, Perjanjian Rumroyen 17 April 1949. Nah, saya perhatikan. Nah, di sini Dewan Keamanan PBB berhasil menugaskan ANCI atau KTN itu tadi untuk membawa Indonesia ke meja perundingan lagi. Nah, ini kan diplomasi ya. Diplomasi itu perundingan tanpa senjata. Tidak ada senjata-senjata sejak masa perundingan ini tadi. Nah, dan dari Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum atau Rumroyen, dikenal Rumroyen itu ya. Nah, terus dan dari Belanda diwakili oleh Dr. Frederick van Rooyen yang disanakan di Hotel Des Indes Jakarta. Itu dia. Terus perundingan berikutnya ya, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden ya pada saat itu Dr. Andus Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, untuk kalian tahu bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini adalah anaknya Sultan Hamengkubuwono VIII yang Sultan Jogja pada masa itu. Ya, beliau ini kuliahnya di Belanda, tetapi beliau tidak meniru sifat-sifat orang Belanda seperti itu. Kan? Nah, dengan negosiasi ya, akhirnya dicapailah kesepakatan tersebut ya, yaitu 7 Mei 1949 yang dikenal dengan Persetujuan Rumroyen. Nah, isi Persetujuan Rumroyen ya, isi dari yang mereka sepakat itu tadi. Nah, ini dia. Poin pertama, memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata ya untuk menghentikan perang gerilyanya. Itu dia isinya. Yang kedua, bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan dan perdamaian. Yang ketiga, ikut serta atau turut serta dalam KMB di Den Haag. KMB ini Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda ya, dengan tujuan mempercepatkan penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat atau yang tadi dikatakan RIS itu ya. Nah, dengan tanpa syarat setelah para pemimpin Indonesia itu semuanya kembali ke Jogja. Nah, ini dia. Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda, tadi dari pihak Indonesia ya, yang ditengahkan oleh ANCI atau KTN tadi. Nah, sedangkan dari pihak Belanda ada 4 poin. 1. Menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Itu dia. Nah, kedua, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ingat tadi saya katakan bahwa pusat pemerintahan Indonesia pada saat itu dipindahkan ke Yogyakarta. Jadi pernah 3 kali ya, Jakarta, Jogja, Bukit Tinggi. Itu pernah ya. Terus ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai dari negara Indonesia Serikat. Nah, keempat, berusaha akan menyelenggarakan konferensi meja bundar. Itu kata Belanda, pihak Belanda. Kita lihat aja nanti hasil seperti apa, oke? Nah, terus pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta dan diikuti dengan mundurnya pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta pada saat itu, ya. Maka berakhirlah pendudukan Belanda di Jogja sejak 19 Desember 1949. Jadi kembali para tokoh ke Jogja, maka berakhirlah kedudukan Belanda pada saat itu di Jogja. Oke, next ada konferensi Inter-Indonesia. Tadi Rumroyen ya. Nah, Inter-Indonesia sekitar 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Nah, konferensi ini berlangsung 2 tahap. Ya, yaitu tahap pertama berlangsung 19 sampai 22 tadi ya di Kaliurang Yogyakarta. Ya, di Kaliurang Yogyakarta dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu. Nah, tahap kedua ya, tahap kedua berlangsung dari 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 juga, ya kan? Nah, diadakan di Jakarta, dipimpin oleh Sultan Hamid. Nah, pada masa itu Sultan Hamid beliau selaku ketua BVO ya, yang dibahas tentang masalah adalah pembentukan RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam mempertahankan militer konferensi ini dan konferensi ini memutuskan beberapa hal ya. Konferensi ini tadi Inter-Indonesia ya. Ada 1 Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, merupakan angkatan perang
nasional. Itu hasil pertama. Nah, yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS itu dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL. Ini KNIL ini kesatuan tentara ya, tentara dan kesatuan tentara Belanda lainnya. Nah, dengan syarat yang akan ditentukan itu lebih lanjut. Jadi bukan saat itu keputusan syaratnya, nanti akan ditentukan selanjutnya seperti itu. Oke, next, pertahanan negara akan menjadi tugas ya, dan hak pemerintah RIS. Nah, pada saat itu dan negara-negara bagian ini yang lainnya tidak mempunyai angkatan perang sendiri. Nah, pada tanggal 1 Agustus 1949, tembak-menembak yang tadinya terjadi itu diberhentikan ya dan berlakulah efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 terus untuk seluruh Jawa dan untuk Sumatera tanggal 12 Agustus 1949. Dan keberhasilan inilah yang memungkinkan terselenggaranya KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda itu dari bulan Agustus sampai 19 November 1949. Oke, ini dia. Tadi KMB direncanakan di Den Haag, Belanda ya. Nah, Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, kita lihat, perhatikan, diselenggarakan di Ritzenzaal. Ini nama kotanya, Den Haag, Belanda. Pada tanggal 23 Agustus 1949. Yang dihadiri oleh Indonesia, Belanda, DFO dan ANCI. Tadi yang KTN tadi ya. Nah, yang dihadiri oleh wakil masing-masing. Dibentuk di 3 komisi dan masing-masing membahas tentang ketatanegaraan, keuangan dan militer yang kemudian muncullah beberapa masalah yang terjadi di dalam tersebut. Masalah tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini dia persoalan yang muncul akibat ini tadi ya. Kita bisa perhatikan di sini. 1, persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia dan Belanda. Terus Indonesia ingin kerjasamanya bebas tanpa organisasi permanen, itu Indonesia. Sedangkan Belanda menginginkan kerjasamanya ada organisasi yang luas pula, itu dari Belanda. Nah, yang kedua, masalah yang timbul dari KMB ini tadi, masalah utang. Ya, Indonesia hanya mau mengakui utang yang ada saat Hindia Belanda menyerahkan kepada Jepang. Nah, pada saat itu tahun 1942. Nah, tapi pihak Belanda tidak mau semua utang mereka itu ditanggung Indonesia. Maunya semua utang mereka ditanggung sama Indonesia. Indonesia tidak mau ya kan? Nah, sampai termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia tersebut. Nah, otomatis Indonesia akan menolak itu. Seperti itu. Nah, ini dia hasil perjanjian KMB tadi, masalah yang muncul ya. Nah, sekarang ini hasil dari KMB di Den Haag itu tadi pada tanggal 2 November 1949. Bisa kita perhatikan di sini ada beberapa poin. Oke, nah poin pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Itu hasilnya. Nah, kedua, beberapa persetujuan pokok yang terkait masalah keuangan, ekonomi, sosial dan budaya. Tuh yang dibahas di sana, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lainnya. Terus yang dibahas di sana masalah Irian Barat. Nah, kita tahu Irian Barat itu paling ujung Indonesia ya. Dulunya belum termasuk itu. Kalau bisa Belanda ingin menguasai, tapi Indonesia tidak mau. Indonesia ingin utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, masalah Irian Barat ini ditunda penyesalannya selama 1 tahun. Jadi pada konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda ini, Irian Barat belum dibahas saat itu. Jadi masih di luar NKRI pada saat itu. Nah, terus yang keempat, persetujuan KMB memuat ketentuan mengenai pembentukan APRIS. Nih, Angkatan Tentara tadi ya, seperti TNI dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan. KNIL ini tentara buatan Belanda ya, akan dibubarkan dan anggotanya masuk ke dalam APRIS. Jadi KNIL ini mau dibubarkan, anggota KNIL masuk ke APRIS atau TNI, berarti tentara Indonesia. Terus Kerajaan Belanda ya, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda gitu ya, dan merupakan badan konstitusi bersama ya dalam menyelesaikan kepentingan umum. Tuh. Nah, terus yang keenam, Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Jadi seperti perjanjian terakhir, mereka tidak mau membayar semuanya. Seperti itu. Oke, ini penyerahan kedaulatan. 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, Hatta atau Muhammad Hatta atau Bung Hatta ya berangkat ke Belanda
untuk memimpin delegasi RIS. Nah, misi utama beliau adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemimpin pemerintah Belanda itu tadi. Nah, yang dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia juga maupun di Belanda. Jadi sama, misalnya penandatanganan di Belanda tanggal 27, Indonesia juga pada tanggal 27, seperti itu. Terus yang next point kedua, di Belanda upacaranya dilaksanakan di ruang tahta kerajaan Belanda pada masa itu, yang dihadiri oleh Ratu Juliana, ya, dan Dr. Willem Drees, Muhammad Atta, dan Mr. Sassen itu yang hadir pada saat itu. Nah, di Jakarta, yang di Jakarta tadi kan sama tanggal penandatanganan ya, Belanda dan Jakarta. Nah, Jakarta dihadiri oleh Sultan Hamengkubuwono IX, ya, dan A.H.J. Loving menandatangani secara kebersamaan penyerahan kedaulatan tersebut. Terus di Jogja juga dengan waktu yang sama menyerahkan kedaulatan dari RI ke RIS, ya. Setelah penandatangan Soekarno kembali ke Jakarta sebagai presiden RIS. Nah, setelah 4 tahun ditinggalkan dan Jakarta sebagai ibu kota RIS kembali. Oke? Ini dia untuk yang kemarin diplomasi ya, diplomasi perjuangan pertahanan kemerdekaan seperti bagaimana setelah senjata kita tidak mampu melawan senjata mereka, akhirnya kita menggunakan perundingan atau perjanjian secara diplomasi tanpa menggunakan kekerasan seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu untuk selanjutnya pada materi berikut ya, pada bab 9 tentang integrasi NKRI. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.